Kontrakan ini penuh dengan teror akibat pesugihan pocong. Saya tutupin kain. Udah yuk lu bebersih, gue tunggu depan. Saya bilang, nggak lama. Yang punya kontrakan. Kan dapurnya dia itu pintunya pakai besi, rolling besi gitu. Okay. Jadi kalau klak bunyi krak gitu kan. Kan punya kontrakan, saya bilang gitu. Keluar tuh, nyamperin. Ada apa? Dia ngomong gitu. Oh ini si mama kena musibah, saya bilang gitu. Janinnya keluar. Oh iya, astagfirullahaladzim. Dia sempet kayak gitu. Gak lama sama istrinya juga datang. Kenapa teh? Kata ke saya. Oh ini teh janinnya si mama keluar. Mana coba lihat? Kata si A-nya. Karena udah dibungkus sama saya buka. Nih A, coba saya lihat. Diambil sama dia. Dan dia begini. Di apa itu? Kayak orang dicium gitu. Gimana sih beginiin? Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja sekeluarga. Di video kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat dia ngontrak yang pemiliknya melakukan pesugihan. Dan langsung aja kita gas kenalan. Ibu, kenalan dulu. Maaf, panggilnya apa? Ibu, Mbak, atau apa? Teteh aja. Oh, Teteh. Iya. Emang orang mana? Orang Kerawang. Kerawang? Iya, saya tinggal di Kerawang. Oh, Sunda berarti? Sunda. Teteh ya? Oke. Teh siapa? Teh Mayu. Teh Mayu. Teh Mayu kesini sama siapa nih, naik apa? Sama suami. Oh, yang di bawah itu suami? Iya, betul. Kirain itu loh, yang itu suaminya yang satu lagi loh. Sama suami. Naik motor? Sini? Iya, naik motor. Kita pesan minum dulu ya? Iya, boleh. Mbak, nih Teh, kita tuh punya sajen Jalan Buntu nih. Hati-hati, jatuh. Mau minum apa? Waduh. Boleh deh nyobain teh susuk janda. Oh, kalau ada saya, kah? Ada. Oh, ada. Mau yang kayak gimana? Saya air putih aja. Oke, makasih Mbak. Teh Mayu. Ya. Tadi saya sempat ngobrol sedikit nih ya. Penasaran nih. Emang kenapa sih Teh Mayu ini sampai tinggal 2 bulan di kontrakan ini? Padahal udah tahu nih, udah banyak korban jiwa yang diambil sama pemiliknya. Karena kebutuhan juga saya harus di situ kan. Terus kedua ya karena anak-anak juga dekat sama orang tua kayak gitu. Jadi saya bisa nitip-nitipin karena kan posisi di situ waktu itu saya nggak kerja. Jadi saya mau mencari kerja untuk nitipin anak-anak biar lebih dekat aja. Oh, jaraknya dekat sama orang tua, sama betul. kebutuhan juga. Iya, kebutuhan. Nah, selama Teteh tinggal di kontrakan ini, kejadian paling ekstrim apa nih yang Teteh alami di situ? Kalau kejadian banyak ya Bang ya, tapi yang benar-benar ekstrim terus buat saya trauma itu Bibi. Kenapa? Pada saat itu Bibi tuh mau nolong saya, mau bantu saya gitu ya. Tapi ternyata malah ngelukai dirinya sendiri. Kayak dia kejadiannya tuh si Bibi itu lagi megang golok waktu itu. Dia tuh mau megang golok, tiba-tiba dia kayak orang nggak sadarkan diri ya. Maksudnya apa? Kesurupan? Kayak kesurupan gitu Bang, nggak sadar gitu. Terus tiba-tiba motong jari telunjuk. Serius? Serius. Sampai motong jari? Sampai hampir mau putus gitu loh. Oh. Udah ngamplek-ngamplek gitu. Oke Teh, tahan dulu sampai minumannya datang ya. Oke. Nah, buat Sobat Buntu masih ada waktu buat kalian siapin cemilan sama minumannya sambil dengerin nih cerita lengkapnya dari Teh Mayu, tapi tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Teh. Teh susuk janda kembang. Silakan. Iya, rasanya kayak apa ya? Cobain langsung. Oke, cobain Makasih, ya. Mbak. Makasih Mbak. Gimana? Ih, mantap. Mantap ya? Mantap. Iya, itu air kuburan tuh. Kayak susuknya 5. Teh, nih penasaran banget. Awal mulanya kenapa sih Teteh tuh bisa tinggal di kontrakan tuh sejak kapan nih?
tahun 2010 ya Kak. Saya tuh pindah dari Tangerang karena kena PHK massal waktu itu. Mas suami kan kerja di pabrik ya. Kita kena PHK massal, terus kita sharing gimana caranya, nggak mungkin kita di situ terus karena kita nggak kerja nggak apa gitu ya Kak. Akhirnya suami sama saya memutuskan untuk pindah cari kontrakan dekat rumah orang tua, biar kita tuh bisa cari kerjaan, terus anak sementara nitip sama mereka gitu kan. Nah terus setelah kita proses mencari kontrakan di situ dekat rumah orang tua tuh ketemu satu kontrakan yang benar-benar saya juga srek ya, tapi suami belum tahu nih, baru saya doang kan nyari. Akhirnya saya bilang bagus nih kontrakan gitu kan. Udah gitu jarak dari kontrakan itu ke rumah orang tua saya tuh deket gitu kan. Terus saya bilang coba deh untuk ketemu sama yang punya kontrakan nih. Saya lihat sih kontrakannya baru Kak, bangunan baru banget itu. Terus saya coba untuk ketemu yang punya kontrakan dulu. Saya ketok kan, keluarlah Kak, perempuan, kira-kira umur 18 tahun, 19 tahun. Oh ya? Muda banget. Iya. Terus saya kan sempat yang misi dek, saya bilang gitu kan, ibunya punya kontrakannya ada, saya bilang gitu. Terus kata dia, saya, loh sempat kaget dong saya. Oh ya udahlah kata saya gitu kan. Saya mikirnya tuh situ, anak kecil bisa banyak kontrakan ya gitu. Terus ya udah, akhirnya saya bilang, oh iya teh maaf ya, kira saya anaknya. Saya bilang, oh iya banyak yang bilang kayak gitu teh, kata ke saya tuh dia ngomong. Akhirnya saya bilang, teh boleh lihat kontrakannya nggak? Cuma dia sempat ngomong sama saya, ini kontrakan belum semuanya jadi, kata dia gitu kan, sebab fasilitas listrik belum ada pada saat itu. Cuma karena saya sudah tertarik, saya suka gitu kan ngelihatnya, apalagi kontrakan baru gitu ya Kak ya. Akhirnya dia bilang, emang mau lihat-lihat dulu? Iya boleh nggak teh lihat-lihat dulu biar nanti saya bisa cerita ke suami gitu kan. Kata dia, iya boleh dari kontrakan pertama Kak. Itu posisi kontrakan itu liter L ya Kak. Liter L, jadi panjangnya itu ada 5 kontrakan. Nah ke yang L, bentuk L ini ada 2 kontrakan. Oke. Nah di tengah-tengah itu rumah yang punya kontrakan. Oh, ya. Jadi ngelilingin yang punya. Iya betul, jadi kayak liter L gitu. Nah terus pas banget saya dari depan dulu, dari depan pagar saya buka kan kontrakan pertama. Saya tanya, teh ini bentuknya yang panjang, yang panjangnya itu kontrakan yang 5 itu sama ya? Kata iya, ini agak kecil kayak yang buat baru nikah lah, kata dia gitu. Aduh kayaknya saya nggak nyaman kalau pintu pertama karena kan ada gerbang ya, buka pagar gitu kan, berisik lah. Saya punya anak kecil Kak, saya punya anak kecil 2 gitu kan. Udah akhirnya saya coba untuk ke dalam, teh boleh nggak lihat yang paling belakang? Iya boleh katanya. Kebetulan itu saya suka banget sama yang belakang karena saya pikir itu yang liter L-nya ya, yang kontrakan 2-nya itu. Saya pikir itu kan lebih nyaman buat anak saya. Terus kedua itu jadi nggak bolak-balik motor, saya harus mindahin motor, udah mojok aja gitu kan. Nah saya bilang, teh saya suka deh sama yang ini, boleh nggak saya nempatin yang ini? Kata dia, ya boleh teh, cuma kita proses dulu sama lampu, kata dia gitu. Nah saya bilang, lama nggak teh, masalah saya urgent banget, bener-bener harus pindah dari sana, kontrakan saya mau habis kan. Terus kata dia, aduh gimana ya, bisa nggak teh diduluin lampu saya, nanti gelap dong yang lain, teteh berani emang nih sendiri gitu kan, nyala sendiri lampu. Terus kata saya, ya insya Allah, kata saya gitu kan, saya niatnya baik mau ngontrak gitu. Akhirnya dia bilang, sebentar ya saya panggil suami saya, kata dia. Dia manggil lah suaminya. Dia masuk ke dalam rumahnya, nah dia keluar bersama suaminya tuh nyamperin saya tuh di kontrakan yang saya pengenin. Terus dia nanya, ya teh, kata kenapa, kata dia gitu. Saya cerita kalau saya urgent segala macam. Tapi pas saya ngelihat si suaminya ini, saya sempet kaget. Hah? Kayaknya usianya jauh banget nih sama bininya gitu. Saya pikir saya ya ampun, suami tua banget ya gitu. Oh, ya? Cuma iya tua banget Kak, sumpah tua banget. Kisaran berapa? Berapa ya? Istrinya aja 18-an ya, suaminya bisa 40-an saat itu. Kebetulan, tapi emang mukanya boros ya, saya lihat. Boros banget, pokoknya jauh banget kan. Cuma saya bilang, ya udahlah emang jodohnya kali ya, udah. Saya bilang, bisa nggak saya diduluin dulu buat listrik, karena saya urgent banget, saya harus pindah, saya bilang gitu. Terus kata si A-nya, oh ya bisa, tapi saya minta waktu 2 minggu, kata dia gitu. Kebetulan pas waktu 2 minggu itu karena saya harus pindah seminggu dari sana waktunya. Akhirnya saya bilang sama dia, boleh nggak saya minta lagi nih sama dia, boleh nggak saya naruh barang dulu deh gitu.
Terus dia bilang, oh iya boleh, berarti hitungannya tapi tetap ya pas lampu nyala, teteh isi itu hitungan udah masuk sebulan, gitu. Terus teteh bilang, iya makasih ya, udah maksudnya udah mau bantu saya gitu. Setelah itu saya pulang, saya temuin suami, saya ngobrol sama suami, sharing kayak gitu. Terus suami bilang, ya udah kalau kamu cocok, ya ayo saya mah gitu. Yang penting terbaik buat kita aja, kata dia gitu. Terus seminggu kemudian saya coba pindah dari sana karena emang udah mau habis kan ya Kak. Yeah. Pindah dari Tangerang itu sama orang tua tuh, minta bantuan orang tua, adik juga gitu kan. Saya dibantu sampailah sore dari Tangerang ke Jakarta Timur sore tuh saya. Saya naruh barang, proses naruh barang udah kita tinggalin Kak. Kita tinggalin, nah di situ selama itu saya tinggal sama orang tua. Numpang dulu. Iya, numpang dulu karena kan proses lampu juga di situ kan. Setelah saya tinggal sama orang tua, alhamdulillahnya sambil nunggu kontrakan itu siap lagi nih, kita dikabarin memang punya kontrakan, suami udah keterima kerja waktu itu, iya di Jakarta Timur, pabrik juga, alhamdulillahnya. Akhirnya nggak lama si yang punya kontrakan nelfon, teteh ini udah siap, kalau mau masuk udah boleh katanya gitu, karena listriknya udah ada katanya gitu. Akhirnya saya bilang sama suami, Pak gimana nih udah boleh masuk gitu. Ya udah ayo nggak apa-apa kita langsung masuk. Ya karena barang udah duluan kan masuk, jadi kita tinggal bawa diri nih, bawa anak-anak saya kan. Anak-anak saya itu 2 Kak, cewek sama cowok. Nah yang paling besar itu kelas 2 SD posisinya waktu itu ya. Terus ya yang kecil umur 2 tahun. 2 tahun. Akhirnya kita pindah ke situ Kak. Kita pindah udah ngejalanin sehari-hari lah di situ ya sampai suami kerja, udah mulai kerja dari situ juga kan awal aktivitasnya tuh. Tapi karena gelap, kita kan takut, saya takut gitu kan. Suami pulang malam mulu gitu. Akhirnya tiap sore itu saya pulang ke rumah orang tua saya dulu, tiap sore. Biar nanti pulangnya dijemput suami baru kita bareng ke sana gitu. Seperti itu, karena pernah kejadian Kak. Jadi saya pulang tanpa suami nih. Ternyata suami saya lembur. Sedangkan anak-anak udah pada protes, "Mama pulang yuk gitu kan." Akhirnya saya bilang sama orang tua saya, "Anterin yuk," gitu. Anak-anak udah ngantuk, udah mau pulang. "Emang nggak nungguin suami lu dulu?" "Enggak," gitu. Akhirnya dianterin sama orang tua saya. Orang tua saya nganterin cuma sampai gerbang. Kata orang tua saya, gelap banget. Kata, "Iya, lampu lu udah dinyalain, terasnya udah," kata saya gitu kan. Sebelum tinggalin tuh pasti saya nyalain lampu. Tinggallah saya. "Gue nggak masuk ya," kata orang tua saya. "Iya nggak apa-apa." Saya buka gerbang, saya masuklah, saya tuntun nih anak-anak saya 2 nih. Saya tuntun. Itu Kak, saya ngelihat sosok. Di kontrakan yang 5 yang berjejer itu, kan ada lorong tuh kesananya, sebelum ke rumah sayanya gitu. Ada lorong. Itu ada sosok pocong Kak. Oh ya? Iya. Saya sempat yang kaget, panik, sempat yang teriak juga, dan anak sempat ada yang nanya, "Mama kenapa?" gitu. Karena saya kan harus nenangin mereka dong. Saya bilang, "Gak apa-apa, Mama tadi perasaan ngelihat ada tikus lewat jadi kaget." Saya ngalihkan seperti itu. Padahal saya ngelihat itu sosok pocong di pojok, itu mukanya hitam, angus deh Kak. Waduh. Bener-bener. Iya, serem banget Kak. Akhirnya saya buru-buru mau masukin anak saya tuh, masukin, kita tidur lah. Kata saya, anak sempet nanya sampai malam tuh yang gede tuh Kak, yang perempuan, "Ma kenapa sih?" gitu. "Mau bohong ya, mau lihat itu ya," gitu. Cuma saya bilang, "Enggak kok, udah bobo baca doa," saya bilang gitu. Besok paginya kontrakan mulai ada lampu, mulai terpasang lampu tuh Kak, semua. Nggak lama deh pasangan lampu itu, kira-kira seminggu kontrakan yang pertama, pintu pertama itu terisi sama pekerja. Iya, tapi nggak rumah tangga ya, pekerja. Dia terisi. Beberapa hari kemudian masuk lagi tuh Kak, yang pintu kedua, suami istri, tapi belum punya anak. Itu yang sebelumnya cewek apa cowok? Cewek. Dia kerja di salon. Nah, kesananya kosong sampai ke tempat saya yang kontrakan saya kan 2 nih, yang tetangga saya cuma saya sama tetangga saya gitu kan. Minggu besoknya itu terisi juga tuh. Saya seneng dong, wah saya punya tetangga nih, gitu saya gitu. Punya anaknya perempuan, waktu itu usia berapa, 6 bulan apa 7 bulan deh Kak. Nah anaknya itu perempuan, cantik Kak, gemuk, gemoy lah ya. Saya aja suka gitu, gemoy banget. Tapi itu nggak lama. Maksudnya? Maksudnya tinggal di situ dia nggak lama. Oh. Iya, tinggal di situ nggak lama. Kemungkinan ada, pokoknya nggak ada sebulan Kak dia.
nggak lama aja, pokoknya antara 2 minggu apa 2 minggu lebih gitu. Oke. Anaknya sakit tiba-tiba Kak. Oh. Ya, pertama rewel, anak rewel. Saya bilang, kenapa sih tiap malam nangis? Kata dia, nggak tahu teh, kenapa ya teh? Kata gue, anak saya nangis terus gitu kan. Saya bilang, coba kalau malam dibacain ngaji. Saya bilang, kalau nggak nyetel sholawat. Saya bilang gitu. Iya teh, kata gitu. Makanya saya kalau tiap malam, dia sama kayak saya dulu pertama awal-awal pergi ke rumah orang tua gitu. Kalau anak udah rewel gitu, nggak sanggup dia gitu kan. Terus kata saya, udah teh di sini aja, nanti saya temenin. Saya bilang gitu, iya. Kebesokannya anak panas tinggi. Badan itu baru sehari Kak. Pagi panas, malamnya itu ternyata dia udah nggak ada. Dia pulang ke rumah orang tuanya, saya dapat kabar anaknya meninggal. Ya, anaknya meninggal dan akhirnya saya sama yang punya kontrakan, sama yang kontrakan nomor 2 berusaha untuk ngelawat yuk. Saya bilang, kita emang tahu rumah orang tuanya? Tahu. Saya bilang, itu nggak jauh dari sini jaraknya. Ya udah, kita ngelayat. Kita sempat ngelayat dan si almarhum ini yang anaknya itu ya, saya kan buka ya, kalau ngelayat kan selalu buka ya, itu sempat ada memar-memar Kak. Di bagian sini. Itu memar. Kayak orang kepegang gimana sih Kak? Itu sempat ada memar. Kata saya, kok gini ya? Gitu. Saya berpikiran tuh sempat yang, kok biru ya? Kan cuma sakit panas. Kayak saya nanya tuh sama orang tuanya kan, teh kapan pulangnya? Saya bilang gitu kan. Tiba-tiba saya dengar kabar pagi begini. Itu teh yang saya bilang, teteh sempat nemenin saya. Malam itu panasnya tinggi, rewel. Saya pulang minta jemput sama orang tua saya. Ternyata tengah malam nggak ada. Nah, kita dikabarin paginya, baru ngelayat. Gitu. Keesokannya ternyata dia pindah. Dia pindah, katanya ingat anaknya terus kalau di situ kondisinya. Karena anaknya baru anak pertama. Iya. Dia ingat anaknya, dia pamitan, dia pindah. Selang 3 minggu kontrakan terisi kembali. Yang sebelah? Yang sebelah saya terisi kembali. Setelah terisi kembali itu dia udah berkeluarga. Saya seneng lagi dong. Wah, ibu rumah tangga nih bisa temenan lagi gitu. Bagaimana gitu kan, saya punya tetangga baru. Nah terus dia punya anak umur 4 tahun. Ternyata si ibunya ini, tetangga saya ini lagi hamil. Jalan 3 bulan apa 2 bulan gitu, saya lupa kondisi waktu itu. Dia cerita, saya lagi hamil teh. Wih, alhamdulillah ya gitu. Semoga cewek ya, saya bilang gitu. Iya teh. Nah, akhirnya kan kita kalau ngasih makan anak tuh suka di luar ya Kak ya. Kita di luar ngasih makan anak, ngobrol biasa, ya seperti biasa lah. Di teras maksudnya? Iya, di teras. Kita di teras, nggak sampai keluar gerbang gitu ya. Kita di teras ngasih makan. Setelah ngasih makan seperti biasa masuk lagi ke dalam gitu, kita main dalam, anak-anak main dalam. Si tetangga saya juga masuk tuh ke dalam gitu karena siang kan panas ngentreng gitu kan. Nah si tetangga saya tuh maghrib tuh sempat ketok pintu 3 kali, tek tek tek, teh baru manggil tuh. Saya keluar, kenapa mah? Saya bilang gitu kan. Teh mau cerita dong, katanya gitu kan. Cerita apa? Tadi gue tuh kayak datengin si AA gitu, yang punya kontrakan. Kata saya, lalu belum bayar kontrakan ya? Saya sempat bercandain kayak gitu kan. Ih serius dong, gue mau cerita nih, kata gitu. Ya udah cerita, saya bilang gitu. Jadi lu inget gak yang tadi siang kita habis nyuapin anak-anak, kata dia gitu. Kan kita langsung pada masuk rumah tuh ya, katanya mau nidurin anak-anak, kata dia gitu. Nah gue posisi lagi masih main HP teh, kata gue main HP. Tiba-tiba kata gitu, perut gue tuh kayak ada ngelus. Gue kaget. Terus dia ngomong gini katanya, jagain ya. Lah gue sontak dong mau bangun teh. Gue bilang, lah ngapa mesti jagain ya, anak-anak gue gitu. Pas gue mau begini, berontak mau bangun, si AA kontrakan gak ada. Waduh. Gak ada katanya. Dan dia sadar itu posisi kamar tertutup. Oh, dikunci maksudnya? Iya. Dia mau bangun, maksudnya mungkin dia mau marah atau gimana ya. Kayak gue gak tahu deh tuh, si mama itu marah apa gimana. Pokoknya pas dia bangun ini, gak ada. Oh. Dia bilang gitu. Terus akhirnya saya bilang, serem amat, bilang itu kan siang. Iya, gue bingung deh. Gitu. Di situ dia sempat cerita lagi sama saya. Sekarang lu tahu nggak? Gue lagi ngerasain sakit banget perut gue. Kata dia, sakit banget teh, sakit banget perut gue bagian bawah, kata dia gitu. Sama pinggang gue belakang panas.
Ya udah lu minumin air anget aja, saya bilang gitu. Kalau nggak lu istirahat di sana baru nungguin laki lu, bilang gitu. Apa mau gue temenin, saya bilang. Anak-anak gue pada tidur, saya bilang. Nggak usah teh, gue cuma mau cerita itu aja, katanya gitu. Karena gue bener-bener kaget aja gitu kan, kata dia. Ya udah istirahat aja, kali ntar kalau lu istirahatin sembuh, saya bilang gitu. Pagi, nggak pagi sih kak, pas azan subuh, suaminya malah ngetok pintu saya. Teh, dan saya siapa ya? Suami saya bangun dong. Buka pintu, ada apa ya pak gitu. Kita kan memang saling manggil mama papa gitu buat ngebahasain ke anak-anak ya. Terus kata dia, enggak pak, kata tolongin dong, kata istri saya di kamar mandi keluar darah sama gumpalan daging. Serem banget. Seperti itu. Ternyata yang gumpalan daging itu janin. Oh, ini keguguran. Iya. Dia langsung keguguran. Dia bilang sakit perut itu subuhnya keluar. Itu janin. Akhirnya saya lari tuh. Pada lari tuh gue kontrakan dia. Kita lihat. Saya ketok doang kamar mandi. Mama, bukan nih gue gitu kan. Nah dia terus di dalam tuh. Ma tolongin, ternyata janin gue keluar, kata dia gitu. Ya lu jangan kayak gitu, bukalah dulu pintu lu, jangan bikin orang panik, saya bilang gitu. Kesian nih laki lu, saya bilang gitu. Dibukalah sama dia. Saya masuk, itu memang bener janin, ngegumpal. Dipegang tuh tangan dia. Saya bilang astagfirullahaladzim. Saya buru-buru ngambil kain. Saya tutupin. Saya cuci dulu sih sebenarnya, saya bersihin dulu tuh. Saya tutupin kain. Udah yuk lu bebersih. Gue tunggu depan. Saya bilang nggak lama. Yang punya kontrakan. Kan dapurnya dia itu pintunya pakai besi, rolling besi gitu. Okay. Jadi kalau klek bunyi krak gitu kan. Loh, kan punya kontrakan, saya bilang gitu. Keluar tuh, nyamperin. Ada apa? Dia ngomong gitu. Oh ini si mama kena musibah, saya bilang gitu. Janinnya keluar. Oh iya, astagfirullahaladzim. Dia sempat kayak gitu. Nggak lama sama istrinya juga datang. Kenapa teh? Kata ke saya. Oh ini teh janinnya si mama keluar. Mana coba lihat, kata si A-nya. Karena udah dibungkus sama saya buka. Nih A, coba saya lihat, diambil sama dia. Dan dia diginiin. Di apa itu? Kayak orang dicium gitu, gimana sih diginiin. Ya kita mah gak ada pikiran apa ya, diginiin. Kata dia, ya sudah, kata, kubur aja, kata gitu. Kita nemenin dia sampai jam 7 nyari solusi karena dia jauh kan, orang jauh tuh dia berdua. Mau gimana mah, mau dikubur di mana mah? Saya mau pulang aja nanti pagi, nunggu jam 6 kata gitu. Oh ya udah, akhirnya kita temenin, kita tenangin dia. Nyata dia pulang. Setelah kejadian itu dia nggak kembali lagi. Lama tuh nggak kembali. Mungkin apa ya, trauma apa gimana gitu kan. Jadi janinnya dibawa pulang ke rumah orang tuanya perempuan. Akhirnya keesokannya dia lama nggak pulang, suaminya pulang, beres-beres. Saya nanya dong, Pak mau kemana? Saya bilang gitu, mau pindah aja mas saya, katanya. Si mama kayaknya nggak sanggup di sini, katanya gitu kan. Keingetan aja sama janinnya, terus sama yang cerita yang itu kan, yang dia katanya ditemuin sama si A kontrakan itu. Jadi dia takut, agak horor katanya gitu. Oh ya sudah, katanya bilang gitu, pada sehat aja di sana. Setelah dia pindah, lama nggak ada yang isi lagi kontrakan itu. Bener-bener nggak ada yang isi, nggak ada. Biasanya kan langsung masuk keluar masuk gitu, nggak. Ini nggak ada lagi yang isi. Nah anak saya kan yang nomor 1 itu SD kelas 2. Posisi sekolahan dia sama orang tua saya, rumah orang tua saya itu lebih dekat. Jadi dia kalau pulang nggak pernah ke rumah saya. Jadi saya nanti ngejemput dia aja gitu sore, apa jam berapa, apa mau maghrib saya baru jemput dia tuh. Nah anak saya yang kecil tuh sering main sendiri, lari sana lari sini gitu. Suatu saat saya bikin kue, ceritanya bang. Di kulkas itu ada bahan terigu. Mau bikin saya bilang gitu kan. Nah si anak nih saya lihat lagi anteng kan di luar lagi main. Ya udahlah anak anteng di luar gitu. Gerbang juga udah kekunci, ketutup gitu ya. Udahlah anteng dia, saya bikin kue aja gitu. Saya lagi ngolah kue, tiba-tiba anak lari nih, kenceng nih. Dari depan tuh kedengeran sendal khusus lari. Nyamperin saya ke dapur. Mama lagi bikin kue ya? Saya jawab iya. Iya kata temen aku, mama lagi bikin kue, kata dia gitu. Terus saya bilang, saya cuma senyum, dia keluar lagi. Setelah saya selesai bikin kue, baru keluar dari loyang tuh kue. Anak saya balik lagi. Mama,
kuenya udah jadi ya? Kata saya, kamu tahu sih Dek, kue udah jadi, nyium aja, saya bilang gitu. Enggak, orang teman aku yang ngasih tahu, kata gitu kan. Terus nanti minta ya mah 1, iya nanti minta, iya nanti kalau udah adem dipotongin, Dede ambil gitu kan. Karena udah adem, saya taruh tuh di piring tuh, saya belah, saya taruh nih piring kecil, Dede ini kuenya, saya bilang gitu. Masuk dia ngambil kue, dibawa ke depan sama dia ke lorong kontrakan yang panjang itu. Dia duduk di situ, nggak lama dia balik lagi. Mama, kuenya 2, kata gitu. Terus piringnya mana? Saya bilang gitu kan. Enggak mah, piringnya pisah, kuenya 2, kata dia gitu. Akhirnya saya ambilin, saya taruh nih, saya bilang gitu. Tuh 2 ya, udah ya, iya. Ikut, dia keluar, saya ikutin, dia belakang. Saya cari kan, nggak adanya di lorong. Saya intip bang, bener tuh anak lagi duduk, sila. Ini buat aku, ini buat kamu ya. Iya, dia ngomong gitu, kayak ada orang depannya. Ini buat aku ya, ini buat kamu ya. Tapi kamu nggak boleh ngambil punya aku ya, kata dia gitu. Kamu udah punya, kata dia gitu. Terus dia ngomong lagi, habisin ya, enak tahu kue mama gitu. Saya teriak di situ, baru ngintip saya bilang, Dek, setelah itu bawa piringnya, Ade masuk, udah nggak boleh main. Kita mau jemput kakak, saya bilang gitu kan. Masuk anak saya. Setelah saya masuk ya, nggak lama anak saya masuk bawa piring. Dia bilang, Mama mau jemput kakak. Iya, Mama mau jemput kakak, ayo ikut, saya bilang gitu. Temen aku gimana? Saya bingung dong. Temen, saya bilang gitu. Iya temen aku gimana? Udah, Dede ikut Mama aja, jemput kakak, saya bilang. Saya mau jemput, tiba-tiba anak saya nyesek. Nyesek dadakan. Iya, serem banget, nyesek dadakan. Saya bilang, ya Allah, kok nyesek ya? Kayak orang punya asma. Itu nyesek itu yang parah banget bang, yang sampai gitu. Saya telepon dong orang tua saya. Kondisi kan suami saya kerja tuh, nggak mungkin saya ganggu dia lagi kerja gitu. Saya telepon, tolong dong kesini. Tiba-tiba si adik nyesek. Ditanya dong, anak lu bawa nggak? Kata, nggak usah. Ayah aja sama mama kesini. Kalau nggak ayah aja deh, tolong kesini bawa motor, kita bawa ke dokter. Akhirnya orang tua saya datang, dibawa ke RS tuh kak, anak saya langsung masuk IGD langsung tuh, tanganin. Dokter sama suster juga ngeliat tuh anak saya tuh nyesek banget gitu. Langsung dipakein uap ya, diuap anak saya tuh. Saya bilang ya Allah dirawat kali ya, saya bilang. Orang tua saya nanya, pertamanya gimana? Lagi main, kata saya gitu, habis makan kue. Terus saya bilang mau jemput kakak. Tiba-tiba dia tiduran, kata sakit dadaku. Toto pas saya lihat lagi napas nih perut kenceng. Apa sih goyangnya tuh cepet gitu. Nafasnya tuh cepet banget. Tapi alhamdulillah nggak dirawat. Setelah udah normal lagi, kita pulang. Anak saya pulang, pulang pas malam. Saya pulangnya ke rumah orang tua saya tuh, karena kondisi kan anak saya satu ada di sana ya. Saya telepon suami, jemput saya di rumah mama aja. Tadi ada kejadian si adek sakit, saya bilang gitu. Iya, kata dia gitu. Nanti saya jemput rumah mama. Bener, suami jemput, kita baru pulang lagi ke rumah. Saya ceritain. Tadi adek mau ngejemput kakak, tiba-tiba nyesek. Saya bilang, terus apa kata dokter? Ya nyesek doang, dokter ngomongnya begitu. Saya bilang gitu kan. Cuma dikasih diuap doang, saya bilang. Tapi alhamdulillah langsung normal napasnya. Ya udah, kata gitu. Jangan kecapean deh, besok-besok mainnya, kata suami. Tidur, lelap dia. Besok paginya dia main lagi bang. Suami begini, nganter sekolah anak sekalian kerja kan, berangkat jam 7. Suami pergi nganter sekolah anak dulu, terus dia berangkat kerja ya sekalian. Anak saya kayak biasa bangun mandi, seger lagi, biasa aja, nggak kayak dia habis dibawa ke rumah sakit gitu. Terus saya mandiin, bersihin, dia main lagi, kayak biasa lari-larian. Sampai saya ngingetin, Dek, tolong ya jangan lari-larian, nanti nafasnya sakit lagi, saya bilang gitu. Kata dia, iya enggak kok, kata gitu. Aku lagi main tak umpet, kata dia gitu. Udah, saya benar, saya nyapu segala macam. Asar ceritanya saya mau jemput anak saya nih, yang gede, rumah neneknya ya. Kumat lagi, anak saya, kumat dadakan.
Habis selesai mandi asar, dia mandi asar, kita jemput kakak, ngumat lagi, nyesek lagi. Dan itu lebih kenceng napasnya tuh, lebih cepet. Saya buru-buru deh telepon lagi orang tua saya kan, bawa lagi RSUD yang di situ, yang terdekat. Kemarin kan jauh rumah sakitnya, ini dekat, lebih dekat dari kontrakannya. Saya bawa lagi ke situ, masih hal yang sama, dikasih hanya uap gitu doang, sampai kondisi anak saya normal. Nafasnya udah normal, detak jantungnya udah normal lagi, kita disuruh pulang lagi. Kira pulang lagi kita. Saya pulang lagi ke rumah orang tua saya. Saya bilang lagi sama suami, saya ada di rumah mama, saya bilang, jemput saya. Si Ade tadi begini lagi, kambuh lagi. Sampai punya pikiran, TBC kali ini anak ya gitu. apa punya asma gitu kan. Udah, suami ngejemput, malamnya dia lembur waktu itu. Pulang jemput tuh jam 8 malam. Dia jemput, kita pulang lagi. Setelah kita pulang, malamnya kita tidurlah seperti biasa ya. Tidur, anak mulai yang nomor 1 tuh nggak enak tuh, kayak panas kali ya suasana. Kata saya, anak kenapa uring-uringnya nomor 1 tuh? Sholawatan aja deh saya deh, sholawatan. Alhamdulillah besok paginya bangun seperti itu lagi tuh. Anak sekolah, suami nganter gitu kan. Anak saya main lagi nih kayak biasa, main mobil-mobilan gitu, main tabrak, ngobrol sendiri gitu segala macam. Akhirnya saya bilang, Dek, jangan capek-capek lagi. Saya ingetin lagi, jangan capek-capek lagi ya, inget ya, harus sayang ya sama diri sendiri. Iya, kata dia gitu. Kejadian lagi, tapi itu mau maghrib. Karena saya nggak jemput anak saya, karena papa ya bilang, saya yang jemput nanti gitu. Udah kamu diem aja jagain adik. Saya nggak jemput. Cuma anak saya maghrib kumat lagi. Kebetulan papa pulang cepet dan ngelihat langsung. Dibawalah ke rumah sakit lagi. Rumah sakit yang kedua ya. Bukan yang pertama, yang kedua, yang terdekat. Akhirnya sampai di ronsen. Dan di ronsen hasilnya bagus. Sehat. Paru-paru sehat. Nggak ada apa-apa. Nggak ada sama sekali. Kita pulang, kita ngomong sama suami ya, sharing. Ini Ade sakit apa sebenarnya gitu. Saya kesian loh ngeliat dia nyesek kayak gitu. Berat banget napasnya, saya bilang gitu. Gak tega saya kayak gini. Teleponlah saya bibi saya. Tiba-tiba kepikiran, bibi itu adiknya bapak saya ya. Yeah. Adik bapak saya. Saya telepon, Bi, karena kan dia sayang banget nih sama cucunya nih, karena baru anak-anak saya doang kan. Bi, si Ade gini udah sakit udah 3 kali ke rumah sakit berturut-turut 3 hari, saya bilang gitu. Kok bisa, kata ya nggak tahu, tapi tadi udah di ronsen hasilnya bagus, paru-paru bagus, semua bagus, saya bilang. Nanti deh bibi coba mintain air biar nggak kumat gitu. Namanya orang kampung ya, pasti solusinya ke air lah, minta air doa lah apa gitu kan. Oh ya udah deh, kata saya, mintanya Bi ya, karena saya kesian ngeliat kondisi dia. Iya. Keesokannya bibi saya beneran datang bawa air. Dia datang dari Ciamis, karena bapak saya orang Ciamis. Oh, jauh banget. Dia datang dari Ciamis, meluangkan waktu untuk cucunya nih, karena saya kasih lihat kan kondisi ya, cucunya seperti ini gitu selama 3 hari. Nunggu suami pulang, dia kan pagi datang tuh. Enggak pagi, dia sore sampai situ, sampai rumah. Dia bilang, suami lu kapan pulang? Dia bilang gitu. Kata saya, ada apa Bi? Udah, suami lu kapan pulang? Nanti habis maghrib kali, saya bilang gitu. Enggak ada yang mau gue omongin, kata gitu. Ini kasih air dulu deh anak lu. Si air tuh mas saya. Suami saya pulang maghrib. Kita ngumpul tuh, ada anak saya, dua-duanya ada di situ. Bibi cerita tuh mas saya sama suami. Ini anak lu ada yang suka, kata Pak Ustadz. Katanya gitu. Ada yang suka gimana sih Bi? Ya makhluk kasat mata, kata gitu. Goib dah, kata dia gitu. Masa? Bilang gitu. Iya. Terus mesti gimana? Jadi kenapa bisa nyesek? Pertanyaan saya banyak tuh ke Bibi. Kenapa anak lu bisa nyesek? Karena setiap lagi main lu suruh berhenti mulu. Saya kan mau jemput ke adik kakaknya kan. Jadi dia lagi seru-serunya main, lu suruh berhenti. Anak lu ngegendong. Jadi nyemplak di belakang gitu. Jadi kan berat, susah dong napasnya. Saya bilang, astagfirullahaladzim Bi, serius?
Iya. Berapa kali katanya? Udah berapa kali? 3 kali Bi ke rumah sakit. 3 hari berturut, sehari itu berturut-turut, saya bilang gitu kan. Ya iyalah kata. Lu mau ngapain emang? Dia lagi saat posisi dia lagi pada main kan? Iya. Anak saya lagi main, saya bilang gitu. Saya bilang mau jemput kakak, ayo. Tiba-tiba nyesek, saya bilang gitu. Besokannya mau jemput kakak, nyesek, saya bilang gitu. Maghrib saya suruh masuk. Nah itu yang parah, yang sampai di ronsen itu kan. Nyesek juga. Akhirnya Bibi bilang, ya udah nanti deh coba ke telepon lagi Pak Ustadz. Bibi nelfon Pak Ustadz hari itu juga, malam itu juga. Kira-kira habis Isya lah. Nelfon, Pak Ustadz mau ngomong sama saya, sama suami juga. Ngomong deh. Kan waktu itu zamannya masih BBM ya. Oh. Dia teleponnya juga masih telepon biasa gitu kan. Saya telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini saya orang tua. Ini saya bilang gitu. Ini gimana ya Pak Ustadz kejadiannya, emang benar Pak Ustadz begini? Iya. Kemarin saya udah jelasin ke bibi kamu, ini ada anak yang suka gitu kan. Oh gitu Pak Ustadz, terus gimana Pak Ustadz cara ininya? Pak Ustadz langsung bilang gini, kamu mau lihat yang main sama anak kamu siapa? Sempet ragu saya dong, Kak ya. Sempet yang, ya apaan sih gitu kan. Gue harus ngeliat jelas gitu sosok itu gitu. Tapi si suami bilang, iya gue mau lihat yang ngeganggu anak gue gitu. Akhirnya udah, saya bilang, ya udah Pak Ustadz, insya Allah saya bisa. Kuat ya, kuat. Dikasih amalan waktu itu kita nyatet. Saya nggak tahu ya, lupa. Catat. Kita amalin dan jam 12, pokoknya di atas jam 12 itu, taruh ya kaca di atas kepala anak lu, kata gitu. Kaca. Kaca lumayan gede sih Kak. Kaca seginilah ada ya, segini nih. Saya taruh, anak saya posisi tidur, kita baca amalan itu. Terus saya meremin tuh mata saya meremin, suami juga meremin, kita baca bareng-bareng. Pelan-pelan tuh buka mata tuh ngeliat ke kaca. Ya Allah Kak, itu bener-bener yang anak kecil, makhluk kecil. Aduh, lama pocong. Jadi itu pocong yang pernah saya lihat, yang saya pulang bilang gelap itu. Di situ saya yang namanya udah dikuatin sama Pak Ustadz, pokoknya jangan kaget. Jangan pernah kaget, jangan pernah apa-apa. Udah, lihat seperti biasa, kayak lu gak pernah ngeliat, kata Pak Ustadz. Saya ingat omongan itu. Saya bilang, astagfirullahaladzim, ini yang main sama anak gue. Sampai bilang gitu, ya Allah Pak, ini harus gimana? Saya bilang, buru-buru kalau udah selesai kata suruh balik tuh kaca. Saya balik langsung buru-buru, karena saya udah gak kuat. Itu benar-benar ya Allah, jelek banget Kak. Jelek banget yang anak kecilnya itu. Saya balik buru-buru, saya peluk anak saya bilang, ya Allah deh, main sama yang kayak gitu baru nangis. Ini saya cerita mau nangis. Ya Allah deh, kata saya, kamu main sama yang kayak gitu deh selama ini, saya bilang gitu ya. Dari situ saya buru-buru nelfon lagi Pak Ustadz. Setelah subuh, azan subuh tuh saya telepon, Pak Ustadz saya harus gimana? Saya nggak mungkin dong anak saya harus main sama yang begitu. Ya gimana ya, kata, kamu mau ngerjain sendiri apa gimana? Tapi ini mah nggak boleh putus masalahnya, ngerjainnya, kata gitu. Saya nggak bisa saat itu. Saya benar-benar nggak bisa saat itu ngerjain syaratan dari Pak Ustadz tuh. Terus saya harus gimana ya Pak Ustadz? Akhirnya bibi saya maju. Bibi saya bilang, saya aja Pak Ustadz, saya neneknya. Oh ya udah, nih nanti gue kirim ya ayat-ayatnya gitu, baca ini. Terus sama besok pagi sebelum zuhur ambil tanah yang depan rumah. Karena itu peluran ya Kak, udah semen kan, depan rumah tuh teras udah semen, nggak mungkin dong ngambil tanahnya gimana, saya bilang gitu. Saya kata bibi, ya udah nanti digetok aja pakai palu atau apa gitu kan. Seperti biasa besok paginya sebelum kita ngelakuin hal yang disuruh Pak Ustadz tuh, paginya suami saya berangkat kerja, nganter anak saya lagi tuh. Akhirnya kita bertiga-tiga tuh di situ. Si bibi nih udah mulai mau ngerjain itu karena dia juga greget banget. Dia ngambil, dia nyari apa ya Kak, kayak besi gitu kan, buat ngegetok tuh. Nggak ketemu kan akhirnya bibi ke dapur ketemu golok. Saya nanya, Bi mau bibi yang ngelakuin apa Ayu aja? Udah gue aja, kan nanti kesananya lu nggak bisa ngerjain syaratan dari Pak Ustadz. Oh ya udah, saya bilang gitu. Mulailah dia tuh di depan pintu saya percis. Nah, kan
di depan saya itu kan, depan rumah saya itu kan kamarnya yang punya kontrakan. Kamar belakang tuh ya. Nah di samping jendela kamar belakang itu ada tangga kan, menaik ke atas buat kos-kosan tapi belum jadi kan. Bibi saya jongkok, ngorek aja ngorek. Saya di dalam tuh sama anak nenangin karena nggak boleh keluar. Syaratnya nggak boleh keluar anak saya. Terus saya bilang, Bi, kenapa? Dia malah ketawa-tawa dong. Ketawa. Saya tanya lagi, Bi, kenapa? Dia malah ketawa, ini darah apa? Saya bilang gitu. Dia ketawa lagi. Kata saya, ya Allah ini orang kenapa sih? Kata saya gitu kan. Bi, sampai saya bentak dia tuh. Kenapa? Dia baru nunjukin. Si jarinya hampir putus. Waduh. Jari dia hampir putus. Tunjuk ya. Dia baru begini, baru ketawa. Hahaha, gitu. Ketawanya beda. Beda, bukan dia ketawanya. Saya merinding dong. Ya Allah, kata saya, ini bukan bibi saya bilang. Saya ambil telepon, saya telepon orang tua saya. Ya, tolong kesini. Lihat bibi, kayak bukan bibi, saya bilang gitu. Ya udah, ayo ke sana. Ayah saya ke sana, ketok pintu, saya kan kunci pintunya. Saya bukain, darah apaan? Lihat ya kamar mandi, malah ketawa-tawa dia. Suruh bangun, nggak mau apa nggak mau. Girang, anak kecil. Baru gini. Ini otak-otak tinggal gitu doang. Langsung didoain, bacain gitu sama orang tua saya gitu, bacain apa sih, mata itu diusap ya, mukanya tuh diusap. Langsung dia tersadar. Dia langsung bilang, astagfirullahaladzim, tangan gua kenapa? Jari gua kenapa? Ang, tutup. Dia panik tuh. Ang, tutup tolong jari gua. Dia baru panik, berasa sakit segala macam, dia baru panik. Tutup langsung bapak saya. Bapak saya langsung spontan, ayo kita ke rumah sakit. Nah, saya di situ ngerapihin yang ada. Nggak lama dari rumah sakit, bibi saya pulang dan dia bercerita. Saya tanya, Bi, kenapa tuh tangan? Saya bilang, kenapa tuh jari? Dia bilang, lu tahu nggak? Gue habis kayak orang habis debat gitulah, sama gue ngelihat sosok di tangga nomor 2 pas gue ngegali. Si AA yang punya kontrakan duduk di situ. Oh. Kata dia, kata saya, AA beneran? Saya gitu dong, AA beneran. Gue tahu beneran apa itu sosok. Pokoknya jelas itu AA, kata dia. Gue nengok, si AA-nya ngomong gini, ngomong Sunda. Rek naon mana memiluan? Ya urusan orang, boleh ikut campur sia teh. Bibi saya jawab, ikut campur dong. Ya incu, ya ponakan orang. Jadi orang milu lah, ikut campur. Gak mau ponakan orang dinyerik kieu. Kalau kata Indonesia, mau ngapain? Kata si AA ini, mau ngapain lu ikut campur? Ini urusan gue, jangan ikut campur, jangan nyari masalah. Bibi saya jawab, ya jelas gue ikut campur, ini cucu gue, ini ponakan gue. Lu udah mau nyakitin ponakan gue, cucu gue, ya gue ikut campur lah. Di situ bibi saya katanya mulai nggak berasa, tangannya pakai golok gitu. Kejadian itu benar-benar bikin saya trauma banget. Ingat aja, karena benar-benar yang ya bukan bibi saat di kamar mandi tuh kak, dia tuh ketawa-tawa anak kecil. Setelah kejadian itu nggak ada kejadian lagi kak. Anak saya pun nggak mulai nyesek tuh, nggak mulai nyesek. Nah, anak saya ulang tahun. Seminggu kemudian anaknya ulang tahun. Emang jatuh tanggal waktu itu Agustus tanggal 1, anak saya ulang tahun. Kita rayain ulang tahun, biasa lah ya, ada badut. Saya manggil badut tuh, sampai organ-organ tuh saya panggil juga tuh. Dateng rame, selesai ulang tahun. Balon-balon mau saya copot kak, ceritanya. Yang punya kontrakan datang, tek, nganterin makanan. Pisang 3 biji di piring. Teh, iya kata saya. Kenapa teh? Ini mau nganterin makanan buat si adik. Oh pisang, iya makasih ya teh. Saya taruh. Tapi dia ngomong gini, teh mau dibongkar ya? Terus saya bilang, iya. Nggak betah teh, gelap rumahnya. Saya bilang gitu kan pakai rombe-rombe ya. Kata gelap teh. Saya bilang gitu, mau dibongkar aja. Saya bilang, teh jangan dong, kata dia.
Loh kenapa? Ada yang suka, katanya jangan dibongkar. Dia bilang seperti itu. Kata saya, ya tapi saya nggak betah teh, yang suka siapa ya? Kata saya gitu kan. Dia bilang apa? Penunggu sini. Dia bilangnya seperti itu. Penunggu sini teh, anak kecil. Dia suka sama ini. Saya dikasih tahu, kata jangan dibongkar. Saya bilang ya nggak bisa teh, maaf. Saya nggak betah, banyak nyamuk. Saya bilang gitu. Tapi dia kokoh nyuruh saya jangan buka-buka. Akhirnya suami saya bilang gini, ya udah tapi sehari aja ya teh, besok teh bongkar gitu, aman lah. Pulanglah dia. Kebesokannya otomatis balon kan pada pempes ya, saya bukain lah. Dia keluar lagi tuh yang punya kontrakan, si teteh itu. Teh nganterin makanan lagi, ayam satu ekor? Enggak, satu ini dadanya doang. Oh, satu potong. Satu potong. Teh ini buat adek katanya. Saya bilang, oh iya makasih teh, bilang gitu. Ntar suapin sama adek gitu. Buat sore, saya bilang iya. Oh udah dibongkar ya? Iya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ih sedih banget pakai dibongkar. Lah kenapa teteh yang sedih? Saya bilang, kan saya ngebongkar, rumah saya begini nggak betah teh, saya nyamuk, saya bilang gitu. Di situ dia cerita, iya teh penunggu sini kan anak kecil semua, katanya gitu. Suka aja sama yang begini, katanya gitu. Terus saya bilang, ya dia saya dah teh, saya bilang gitu kan. Ya saya nggak bisa begitu. Terpaksa harus saya bongkar tetap, dia bilang. Udah, dimasuklah itu Kak ke rumahnya. Besok kan hari Minggu tuh, dia datang lagi ke rumah saya tuh. Dia bawa makanan, 3 tuh kue bolu gitu kan. Dia bilang, teh, kata, iya, saya bilang gitu. Ini ada kue, dia bilang gitu. Saya bilang, oh iya teh makasih, saya bilang gitu. Iya buat si adek ya. Saya nanya, bikin teh? Saya bilang, enggak saya beli, kata dia gitu. Cuma ingat si adek aja, kata gitu. Cuma gak banyak, kata gitu. Saya beli 5, kata dia gitu. Di 3-nya buat teh, kata gitu. Oh iya makasih, saya taruh. Terus dia kok gak pergi-pergi. Tiba-tiba dia ngikutin saya tuh ke dapur. Teh ngapain sih masak, saya bilang gitu. Nah di situ dia bilang gini, teh kalau besok ada mainan gitu, atau apa kayak yang berbau anak kecil-kecil gitu, jangan dibuang ya, kata gitu. Kayak kemarin balon-balon kalau belum pecah mah jangan dibuang, kata. Terus saya bilang, kenapa teh? Saya bilang gitu. Enggak, masalahnya penunggu sini kan pada suka, katanya suka pada ngadunya ke saya. Apa sih teh? Saya nggak ngerti, saya bilang gitu. Di situ dia cerita. Jadi suaminya kayak pesugihan. Hah? Pesugihan? Iya. Suaminya dia. Dia cerita banyak sama saya di situ. Baru terbuka. Karena dia capek kali ya. Setiap dia minta, saya menolak. Setiap dia minta, saya menolak. Akhirnya dia cerita. Benar-benar cerita. Saya juga nggak nyangka dia bisa cerita gitu sama saya. Dia bilang, teteh pernah nggak lihat saya waktu itu ngebuang kayak tampah. Di dalam tampah itu ada teh pahit, susu. Kayak gitu-gitu, kayak sajen. Iya, saya pernah lihat, tapi saya kan nggak mau yang namanya nanya. Saya bilang, iya teh, jadi tiap malam Jumat itu saya selalu taruh itu di kamar belakang. Kamar belakang yang persis jendelanya di depan rumah saya. Itu dia cerita. Astagfirullahaladzim teh ngapain kayak gitu. Jadi saya sebelum nikah, udah ngelakuin hal itu. Dia bilang seperti itu. Tapi ada teh yang memang tidak bisa menikmati hal itu. Apa tuh? Dari harta yang dia pesugihan itu, si nggak bisa nikmatin. Kayak motor, mobil, dia punya. Itu nggak bisa dia nikmatin. Jadi yang bisa nikmatin itu hanya saudara-saudaranya sama istrinya aja. Gitu. Si bener-bener nggak. Jadi dia kalau mau kerja, kan kerjanya itu waktu itu Tanjung Priuk. Posisi suaminya itu Tanjung Priuk. Jadi kalau kerja itu pasti naik ojek. Pulang pergi naik ojek. Nggak pernah nikmatin hal itu. Karena dia memang nggak boleh kata syarat. Terus saya bilang, oh pantesan ya teh nikah sama dia, saya bilang. Dia cerita banyak mas. Dia bilang, saya sebenarnya nikah sama dia dijodohin. Karena orang tua saya, kata si teteh, pernah punya hutang sama si ini. Si mah bukan levelan saya teh, kata gitu. Saya ketawa dong di situ. Saya bilang, iya teh, pertama saya ngontrak sini, saya ngeliat saya sempet teh dalam hati ngomongin,
si teteh cantik banget, putih, masih muda, umur 18 tahun. Kenapa dapetinnya kakek gendut? Saya bilang gitu, perut puncit, saya bilang gitu kan, muka boros, saya bilang. Dia ketawa tuh, iya teh, katanya gitu. Saya juga awalnya nggak suka. Setelah saya lulus, saya pulang sekolah, pulang ambil ijazah, rumah saya udah rame. Ternyata dia sama keluarganya datang, katanya buat ngelamar saya. Bapak saya cerita, kamu mau nggak mau harus mau, karena bapak punya utang. Saya nangis, dari pernikahan saya nangis, karena saya punya pacar, kata dia gitu. Saya punya pacar, saya nangis. Pas saya dibawa ke sini, dengan kondisi ngelihat, bukan kontrakan di sini, saya punya kontrakan lain lagi, kata dia. Dia ngasih lihat kontrakan yang di sana, katanya. Terus dia ngasih tahu rumahnya yang di sini yang ditempatin. Mulailah saya rada-rada, ya udahlah, gue buka deh hati gue gitu, suka nggak suka gitu, karena emang orang tua gue butuh materi, kata dia seperti itu, karena gue memang nggak mampu, kata dia gitu. Tapi kesiniannya saya tahu kalau dia melakukan hal itu, gitu. Terus saya bilang, kenapa teteh jujur sama saya? Teteh nggak takut saya adu lagi sama orang? Saya bilang. Terus dia bilang apa kak? Dia bilang, karena saya capek teh. Setiap anak itu, yang anak itu tuh yang goib itu datang ke saya ngomong, itu jangan dia suka sama yang teteh perbuat di sini gitu kan, suka, bahkan dia suka sama anak teteh, ke anak saya. Saya bilang, dia suka sama anak saya? Dia bilang, iya, maaf ya teh, yang suka main sama anak teteh tuh pesugihan suami saya. Dia bilang seperti itu. Makanya di sini kan yang berumah tangga itu pasti kalau yang punya anak gangguannya seperti itu. Di situ saya berpikir, kak, yang kemarin itu berarti tumbal mereka. Waduh, tetangga itu ya? Iya. Yang janin katanya awalnya ketemu si A itu dalam kamar gitu kan. Di situ. Setelah kejadian si teteh cerita, besoknya suami saya lembur. Saya nggak pulang ke rumah orang tua tuh. Saya mau tidur, suami saya bilang jam 10 saya udah pulang. Memang kebiasaan saya nggak pernah ngunci pintu kalau suami belum pulang. Nah terus mati lampu di jam 11 malam. Cepret mati lampu. Anak saya terbangun dong, mama gerah. Saya bilang, tunggu ya mama lihat dulu. Saya buka pintu kamar. Saya keluar mau ke arah ruang tamu karena saya mau buka pintu depan, mau ngecek gitu ini mati lampu apa token saya habis gitu kan. Saya ketabrakan sama bayangan, tapi berasa tabrakannya gitu. Sampai saya pelototin mata saya nabrak apa gitu. Saya melototin gini. Tahu kak yang saya lihat? AA yang punya kontrakan. AA yang punya kontrakan saya tabrak di ruang tamu saya. Akhirnya saya nggak mikir panjang. Saya buka pintu saya mikirnya dia masuk kali ya, kalau pintu saya nggak kekunci gitu. Saya buka, saya lihat-lihat ke depan. Astagfirullahaladzim, saya lihat-lihat ke depan dong. Oh iya mati lampu ini DPLN gitu ya. Saya mau tutup gini, lampunya nyala lagi jebret. Saya lihat nggak ada. Saya cari dong ke dapur. Saya nggak punya pikiran yang gimana. Saya punya pikirannya cuma mungkin dia masuk apa mau info teteh mau mati ya lampu apa gimana gitu kan. Saya cari ke dapur, nggak ada sosok dia, nggak ada. Itu setelah istrinya cerita ya. Nah, dari situ saya mulai nggak nyaman, mulai nggak betah. Akhirnya saya untuk rencana untuk pindah tuh ngomong sama suami. Saya udah nggak betah, saya bilang. Kayaknya diceritain istrinya ini udah mulai ini ke hati saya gitu kan. Saya udah nggak nyaman daripada anak saya keganggu. Saya ada rencana untuk pindah pun yang punya kontrakan tahu. Padahal belum ngomong. Belum ngomong. Dia datang. Saya lagi duduk sama tetangga saya nomor 1 tuh yang pas pintu gerbang. Saya ngobrol. Tante, libur ya? Iya teh aku lagi libur. Gitu dong libur kata saya kan gitu ya. Oh iya nih teh, kenapa sepi ya? Iya sepi. Bang belum diisi teh, belakang belum ada lagi, saya bilang gitu. Tiba-tiba dapur si teteh kebuka. Kan karena pintu dia besi kan dia, klek bunyi. Kata saya dia lagi nih mau ngapain, saya bilang gitu. Benar dia manggil saya, ayo ke rumah dia sebentar. Teh, tante, bentar ya, saya bilang gitu. Panggil sama teteh.
Iya kata gitu. Masuklah saya ke rumah dia. Assalamualaikum. Dia bilang, kenapa teh? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, mau pindah ya? Kata dia gitu. Saya bilang, lah Tete tahu dari mana? Ih Teh Mayu gimana sih? Kata gitu. Masih nanya aja kan, saya udah cerita semua. Kata dia gitu kan. Saya bilang, iya Teh ada rencana pindah, saya gak nyaman. Saya bilang gitu. Terus kata dia, jangan dong, jangan pindah. Saya gak mau kalau anak saya sampai kenapa-napa. Saya bilang gitu. Saya gak mau, saya harus pindah. Setelah saya ngomong kayak gitu, bener, anak saya kumat lagi tuh Kak. Hari itu juga? Malamnya anak saya kumat lagi, nyesek lagi. Saya telepon dong buru-buru. Saya hubungin lagi Ustadz yang tadinya saya udah gak hubungin, saya hubungin. Pak Ustadz, gimana? Anak saya kumat lagi. Harus pindah Neng dari situ. Jangan lama-lama. Anak lu mau ditumbalin. Dia udah tahu ya lu mau pindah. Iya tadi pagi saya dipanggil. Iya pasti tahu lah, ngasih tahu dia. Dikasih syarat lah saya tuh sama Pak Ustadz. Jalanin ya selama 7 hari, tapi lu harus pindah dulu dari situ. Nah sebelum lu pindah, setiap mau maghrib, tahu bangle nggak Kak? Apa tuh? Apa ya bangle itu kayak jahe-jahean gitu. Tapi bangle itu yang suka dipakai orang hamil tuh kalau dipenitihin zaman-zaman dulu tuh kayak gitu. Buat ngusir-ngusir kayak gitu deh. Siap. Nah, cari bangle, parutin bangle katanya. Bentuknya sih kayak jahe emang, tapi wanginya beda. Saya parut tuh, tiap maghrib pakein, olesin dari sini sampai bawah. Saya oles anak saya tuh tiap maghrib. Tugas saya itu tuh, yang awal-awal dari Pak Ustadz, saya oles. Tau nggak, anak saya ngomong apa? Mama, anak umur 2 tahun udah berani nunjuk saya. Mama, pakaian saya bau-bauan. Padahal nggak bau, itu wangi, cuma yang goib itu nggak suka. Sama bangle itu nggak suka. Mama, katanya, pakaian saya gini-ginian, bau Mama, lihat tuh temen aku di depan Mama, katanya, nggak mau masuk, sampai yang gedenya, katanya gitu. Yang gede mungkin pocong ya kayak yang aku lihat itu kan. Saya bilang, iya biarin teman kamu nggak usah masuk. Saya bilang gitu, saking udah jengkel saya juga ya. Biarin aja dia nggak usah masuk, ngapain lagi masuk main, nggak usah main, bilang gitu kan. Nangis anak saya. Jadi setiap maghrib saya lakuin itu sama saya belum pindah. Jadi untuk apa sih? Ngalangin gitu ya, penangkal jalan satu-satunya itu dulu yang saya jalanin. Akhirnya saya besokannya sama suami bilang kita cari kontrakan. Hari Minggu posisi itu kita cari kontrakan tanpa dia tahu. Anak saya bawa tuh. Saya cari kontrakan, ketemulah kontrakan, posisinya lebih dekat lagi sama orang tua saya. Saya DP-in, saya pindah nanti Hairbo karena Ustadz kan ngomong Hairbo. Ingat banget harinya tuh, saya ingat banget. Hairbo pindah. Tapi pagi ya. Jangan lewat jam 10. Kata Ustadz, waduh gimana ini? Kata saya bebenahnya, saya bilang gitu kan. Iya Pak Ustadz. Malam-malam saya udah mulai ngepak angkut satu-satu. Tanpa dia tahu tuh. Angkut satu-satu. Pas yang gede-gedenya. Dia tahu ada mobil bak di depan rumah. Dia buka lagi pintu, cepret. Dia marah mas ya, mau kasih nih tetehnya. Teteh ya ampun ya, kata ke saya. Lah kenapa teh? Bilang gitu. Mau pindah nggak bilang-bilang? Baru nada tinggi tuh ke saya. Ya maaf teh, bukannya nggak bilang-bilang, maksud saya ntar kalau udah rapi saya mulangin kunci, saya kalian pamit, saya bilang gitu. Ya bukan begitu teh caranya, kata. Saya jadi beli kebo, kepala kebo, saya tanam di kubur sana buat gantiin anak teteh. Hah? Iya. Gantiin apa? Gantiin anak saya, nyawa anak saya. Karena mau pindah sebelum anak saya diambil jadi tumbal. Jadi dia harus mengganti dengan kepala kebo. Seperti itu. Saya bilang, ya itu urusan teteh. Teteh mah yang begitu, ya saya juga punya hak lah untuk pindah. Saya juga mau anak saya aman. Saya mulai ngelawan tuh sama dia. Saya ngelawan sama dia, terus dia bilang, ya gara-gara teteh saya harus beli kebo, katanya. Di Tasik tuh saya tanam kepala kebo, katanya. Karena dia takut dia balik ke dia mungkin ya, tumbalnya. Persyaratan kita nggak tahu kan ya, yang kayak gitu-gitu ya kayak. Udah akhirnya saya pindah. Saya dapat syarat lagi dari Ustadz. Jalanin ini selama 7 hari, tidak putus. Habis sholat maghrib. Nanti lu akan tahu gangguannya siapa. Saya masuk kamar, saya berdoa.
Saya jalani, saya wirid. Ada air depan saya, kata emang harus sediain air tuh sama 7 hari. Nggak boleh putus. Saya wirid, saya doa, saya baca yang dikasih sama Pak Ustadz. Yang ngeganggu saya anak saya sendiri. Maksudnya? Iya, dia nggak suka. Oh, si Dia yang nggak kecil ini. Dia nggak suka air yang dalam aqua itu dibuang sama dia. Buang sejadah. Astagfirullahaladzim, kata saya. Ini yang ngeganggu saya gitu kan. Terus sejadah sama dia digeser-geser. Mama nggak boleh baca ini. Mama nggak boleh. Temen aku nggak suka. Gitu. Temen kamu ngikut ke sini-sini, bilang gitu. Iya, mama nggak boleh baca ini. Gagal dong saya dong hari pertama. Besokannya gimana caranya? Kata saya gitu, nggak boleh gagal. Saya bilang, lama-kelamaan anak gue diambil juga nih gitu kan, saya mikir. Akhirnya saya minta tolong orang tua saya. Tiap maghrib kesini ya, saya mau sholat, jagain anak. Iya. Saya kunci pintu kamar. Saya baca hari pertama lagi tuh. Saya baca. Anak saya nangis histeris. Nonjokin pintu kamar. Saya terusin, saya lanjut. Yang disuruh Pak Ustadz, saya lanjut. Dia nonjokin nggak? Nonjokin. Buka ma. Dede nggak mau ma. Dede nggak mau pisah katanya. Buka ma. Saya nggak peduli. Sampai orang tua saya, deh. Wah, orang tua saya tenaganya sampai kalah katanya. Itu anak umur 2 tahun, orang tua saya kalah. Berontak lebih ini, dia keras dia. Akhirnya sampai ke 7 harinya selesai. Pas jatuhnya itu 7 hari malam minggu. Waktu itu selesai, nasi air ini kata Pak Ustadz minumin ke anak sama sisanya taruh di bak, mandiin ke anak. Posisi anak saya harus pakai kaos kutang sama celana dalam, sempak. Saya bilang, oh iya Pak Ustadz, saya dibantulah sama suami. Pak, kasih airnya gimana? Dia pasti nolak, tahu. Ini bocah-bocah yang ini pasti ngasih tahu, saya bilang gitu kan. Ya udah, aku yang ngasih, dituang tuh di tempat lain. Dek, nih susu gitu. Iya kata dia, nyusu anak saya. Pakai air itu. Udah selesai, mandi yuk dek. Yuk gitu. Kita main air, saya bilang gitu kan, dia paling senang main air tuh. Iya mau kata gitu. Pas dia mau buka baju, saya bilang gak usah buka baju, kayak kus kutang aja, malu udah gede dede gitu. Saya mandiin, saya baca sholawat segala macem tuh, yang disuruh Pak Ustadz segala macem saya bacain. Setelah selesai, saya lipet yang bekas baju basahnya dia. Saya lipet, saya masukin plastik. Terus kalau orang Sunda kan bahasa Sunda ya, saya disuruh Pak Ustadznya waktu itu. Saya ngomong gini, iya pengganti budak urang. Iya budak urang ya. Lu jangan nyari yang aslinya, kata saya gitu. Ini anak gue nih. Nih gue anterin ya ke kontrakan. Saya bilang gitu. Anak saya dandanin, suami saya bilang, jalan Pak, bawa. Di situ ada aja kendalanya. Motor nggak hidup. Motor nggak hidup mah. Sholawatan Pak. Gangguannya emang seperti itu. Terus pundak, suami saya berat. Astagfirullahaladzim, kata. Berat banget mah. Kayak digemblok sama anak kecil. Nggak apa-apa, bawa pulang. Saya gituin. Saya saking udah kesel ya kayak. Bawa pulang, saya bilang gitu. Nggak peduli saya, bawa pulang. Nih bawa nih. Nih sama si adik nih bawa pulang. Saya gituin. Nyala. Suami saya ngegeprak motor, prak. Jangan ganggu, mau dianterin pulang nih, masih adiknya dibawa pulang. Nih kalau mau sama adik nih, adik bawa pulang, ngikut. Jalanlah suami saya ke kontrakan waktu itu sengaja jam 10-an. Karena kita kan tahu ya kondisi kontrakan lama itu kan kalau jam segitu sepi, belum ada yang pulang kerja. Buangnya di mana Kak? Di lorong. Di lorong itu ada pembuangan air. Di situ kita buang. Suami saya baru bilang, ini gantinya adik, nggak usah ke rumah yang baru. Diam di sini, biarin adik di sana. Nih, ini adik nih, ini adik, sampai ditegesin. Dia buang. Alhamdulillah setelah kejadian itu nggak ada lagi. Aman, anak saya main normal, sama anak-anak bener gitu, sama teman-temannya udah normal lagi anak saya. Biasanya diajak main sama teman-teman seininya nggak maunya ya itu teman goib aja. Normal lagi setelah selang 2 bulan apa 3 bulan gitu Kak, saya ngontrak di situ. Saya dapat kabar AA meninggal. Nah, yang pesugihan itu. Karena saya dengar dari tetangga situ nggak ada yang ngontrak punya anak kecil lagi. Jadi benar-benar kayak kosan.
nggak ada yang berumah tangga. Di situ dia meninggal. Begitu. Oke. Teteh minum dulu. Teteh mau tanya nih, yang di kamar 1 yang kerja di salon sama kamar yang 2 yang suami istri ya, itu nggak diganggu mereka? Kalau dia cerita-cerita sih yang aku dengar ya, dia katanya cuma dengar suara gerbang kebuka, terus anak-anak cik lah dari gitu aja sih. Karena mereka nggak punya anak, gitu. Jadi mereka yang 2 kamar itu gangguannya cuma seperti itu? Nggak pernah didatengin sama si AA ini? Enggak. Oh, nggak pernah ada yang masuk tuh sosok pocong sama anak kecil? Enggak. Mereka nggak melihat sosok itu, nggak melihat sosok si AA. Yang mereka tahu cuma ada suara jalan, itu aja. Tapi teteh nanya ke dia atau mereka yang cerita sama teteh? Mereka cerita ke yang sebelah cerita ke saya. Teteh pernah dengar ini enggak gitu. Pada saat itu saya nggak pernah cerita panjang sih mereka. Saya bilang ya udahlah masing-masing aja sih ngomong gitu. Nah, teteh cerita juga nggak kalau si yang punya kontrakan ini pesugihan sama mereka? Enggak, karena saya takut. Takut banget saat itu. Karena kan saya ngeliat kejadian dari Bibi ya, saya bilang trauma itu kan. Bibi ngelawan aja begitu gitu. Nah terus si teteh yang keguguran, kan dia sempat ngelawan kan. Ngapain lo minta titipin anak gue, ini anak gue pasti gue jaga lah gitu. Akhirnya anaknya keluar juga kan. Nah yang panas juga kayak gitu. Karena diganggu yang kecil-kecil itu, karena udah seneng banget kali jadi buat tumbal gitu. Jadi si Bibi itu motong jari itu ibaratnya pengganti ya? Iya. Saat itu dia kalau mau nggak diganggu diganti sama tangan yang putus gitu. Kalau kata Bibi sih kayak orang kesel dia itu. Ngapain lu ikut campur gitu. Gitu kan dia maunya tuh ya cucu lu buat gue gitu. Nah, sedangkan Bibi menghalangi gitu. Jadi Bibi motongin tangan. Caranya motong tangan. Berarti dia motong tuh sadar? Kayaknya nggak sadar deh kak. Kan saya posisi kan di ruang tamu kan jagain anak saya nggak bisa keluar. Jadi saya nggak tahu. Kesurupan gitu. Tahu-tahu Bibi lari buka pintu lari ke dapur gitu, lari ke kamar mandi gitu. Nah, yang masukin Bibi itu sosok yang mana? Pocong atau anak kecil? Anak kecil. Karena ketawa-ketawa seperti anak kecil. Iya, betul. Tahu-tahu seperti anak kecil. Nah, anak yang pertama teteh itu gimana nih? Diganggu apa enggak? Soalnya tadi sedikit banget ceritanya. Iya. Kalau anak aku yang nomor 1 kan selama ini memang kegiatan dia tuh pulang sekolah pasti ke rumah neneknya karena dia ngaji juga di rumah neneknya kayak gitu-gitu. Jadi dia nggak sama sekali ngalamin apa-apa. Kalau malam nggak diganggu? Nggak. Cuma yang aku bilang tadi itu dia sempat gelisah. Udah malam itu doang saya sholawatin udah. Itu aja sih. Dia nggak terlalu banyak diganggu. Cuma yang nomor 2 itu diganggu. Selalu diganggu. Sampai dia nyesek gitu kan. Sampai dia marah sama saya karena saya ngehalangin teman-temannya katanya kan. Saya pakai yang itu kan dari Pak Ustadz tuh yang bilang bangle itu kan. Nah itu. Nah, sosok yang dipakai pesugihan ini itu tuh sebetulnya sejak kapan? Katanya sih sebelum dia nikah. Sebelum dia nikah sudah pesugihan? Sudah pesugihan. Karena si teteh bilang seperti itu. Karena setelah teteh menikah, dibawa pulang kan ke rumah itu, teteh dikasih tugas itu. Tiap malam Jumat nanti kasih ini ya. Sajennya? Iya. Tadi kan bilang kontrakannya tuh banyak ya? Betul. Semuanya pesugihan tuh? Iya, hasil pesugihan. Jadi pesugihannya tuh cuma di kontrakan di rumahnya yang itu, rumah yang dia. Yang itu enggak, yang lainnya? Enggak. Tapi kontrakan yang lain ada isinya nggak pernah nanya nggak? Nggak pernah nanya saya. Nggak pernah nanya dan apa ya, dia cuma cerita saya punya kontrakan di sana gitu doang. Saya nggak nanya lagi. Karena saya memang benar-benar fokus tuh ya takut sama anak saya gitu deh kejadian-kejadian itu. Ya udah jadi udah anak gue aja deh tolongin dulu deh gitu. Jadi nggak mau tahu deh yang lainnya gitu. Jadi selama teteh ada di situ ada 2 tumbal yang sudah diambil. Ya, yang sebelah sama yang itu, janin itu kan. Ya. Itu tahu nggak jaraknya tuh setiap berapa lama harus ada tumbalnya? Pokoknya setiap ada yang kontrak baru. Kan yang pertama keluar tuh. Nah 2 minggu kemudian masuklah yang kontrak yang baru tuh si mama. Nah nggak mama nggak dapat 3 minggu anak janinnya keluar. Dari jarak itu 3 minggu anaknya keluar. Janinnya. Nah, si mama keluar, anak saya lah mulai nyesek-nyesek kayak gitu. Karena itu juga karena saya larang, kata Pak Ustadz kan karena kamu larang main sama dia, kata gitu. Nah, si istrinya si teteh ini sama si AA ini sebetulnya udah punya anak? Punya. Usianya?
Usianya lebih gede dari anak saya, berarti umur 3,5 tahun. Tapi ini Kak, kayak cacat. Oh, kelainan. Iya, kakinya kecil. Kakinya kecil. Kaki kecil, terus badannya badan dari sini ke sini gede, sini kecil. Tulang kecil. Dia nggak jalan. Pakai kursi. Nggak, ngesot aja. Gitu. Oh gitu. Di rumahnya. Jadi dari sini ke sini tuh gede ya. Dari sini nih ke sini kecil. Itu Teteh bisa tahu gitu diceritain apa ngelihat sendiri? Ngelihat sendiri. Pada saat? Pada saat saya suruh masuk. Oh, nanya nggak kenapa? Kata dia sih kena polio alasannya. Oke. Gitu. Dia sih cerita anak saya kena polio gitu. Karena emang saya lihat kakinya kecil dan anak itu nggak pernah dikeluarin. Selalu di dalam. Dalam. Makan juga di dalam. Kalau kita kan makan di luar gitu kan, seru kan gitu, sama tetangga luar, kadang sama tetangga sebelah gitu. Kalau dia nggak dalam. Anaknya itu dalam. Paling cuma dengar suara nangis. Dan saya baru ngeliat itu yang pas saya dipanggil, Teh ke rumah dulu sebentar. Dia lagi ngesot. Terus saya, ya, itu anaknya. Saya bilang, Teh belum bisa jalan. Iya, kena polio. Emang kecil, tulang-tulang kecil. Dari pokoknya dari sini ke sini tuh kecil. Tapi yang saya tahu dari tetangga setelah saya pindah, yang pas saya ngelayat si A, dikasih tahu kalau anak itu kayak apa ya, kayak inian bapaknya lah, ulah bapaknya gitu loh. Oh. Iya. Ketulah gitu. Kayak ketulah bapaknya. Jadi tuh anak begitu. Nah bapaknya ini kan sebelumnya punya istri juga nggak, nikah juga nggak sebelum sama yang Teteh? Enggak, baru sama Teteh. Oh baru sama Teteh. Iya, baru sama Teteh. Dia baru sama Teteh. Nah itu saya dapat kabarnya pas saya pindah berapa bulan di situ, terus bilang si AA meninggal. Dari tante yang nomor 1, kontak nomor 1. Teteh nggak mau ngelayat, si AA meninggal. Ah mana nih? Ayah punya kontrakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari situ ngelayat kita cerita, si Teteh cerita. Katanya nggak ada lagi yang kontrak di sini pas Teteh keluar. Oh, jarak berapa lama yang pertama ruangan sama ruangan yang kedua itu pada pindah setelah Teteh pindah? Yang ruangan pertama nggak lama sih Kak jaraknya. Pada pindah juga? Karena emang benar-benar pada takut jadinya. Karena setelah saya tahu cerita lagi nih, kan saya udah lama ya nggak di situ lagi kan. Saya sempat main ke kontrakan lama itu kan karena ada bekas temen lah ya, saya main, terus teman saya cerita, lu tahu nggak yang di atas, yang di belakang rumah lu kan ada tangga katanya. Iya, itu ada yang meninggal udah 3 hari di atas. Siapa? Anak muda katanya. Yang anak kontrak di situ. Jadi di atas itu langsung ngekos. Kan tadinya nggak ada kosan di atas, cuma ada tangga doang karena belum jadi kan. Nyata pas saya pindah udah lama, saya dikabarin pas meninggal. Nah itu yang di atas meninggal udah 3 hari baru ketahuan. 3 hari baru ketahuan. Itu keluarganya karena ditelepon gak diangkat-angkat katanya. Udah dari situ saya putus, nggak tahu apa lagi. Nah Teh, yang saya bikin penasaran, setiap dikasih makan selalu dimakan nggak sama Tetehnya? Kan ngirim nih, itu selalu dimakan sama Teteh sekeluarga apa gimana? Nah iya Kak, di situ Kak. Saya baru sadar. Dia kan setiap kasih makanan itu 3 gitu kan. 1, 5. Itu ganjil Kak angkanya. Oh selalu ganjil? Selalu ganjil, saya baru sadar di situ Kak, ganjil. Dan itu selalu kita makan. Selalu kita makan. Rasanya gimana? Ya apa ya rasanya, kayak normal. Enggak kayak pisang itu adem. Tahu nggak sih? Gitu ya? Anyep. Kayak gitu. Ganjil itu selalu. Saya juga baru kepikir itu ganjil. Selalu ganjil. Setelah dimakan gimana? Rasa badan tuh kayak gimana? Yang saya rasain? Ya sekeluarga. Kalau tiap malam itu gelisah, panas gitu. Panas, saya gersang itu rumah. Padahal ada AC. Panas. Anak kalau yang kecil, kalau posisi makan sama, rewel kayak gitu. Tapi kalau dia nggak makan, kita doang nih suami yang makan, dia nggak mau. Anteng, kita yang panas. Tapi itu berjarak ya, kalau ngasih makanan berjarak, nggak besok ngasih gitu, nggak. Ntar ada lagi makanan apa gitu. Mungkin nggak nyiriin apa gimana ya, kita nggak tahu.
Jadi setiap dikasih makanan tuh selalu dimakan. Dimakan. Gimana sih? Iya, dimakan. Karena kita nggak pikiran ke sono awalnya. Selalu dimakan. Kamayu, tadi kan yang punya si A ini meninggal. Iya. Meninggalnya kenapa nih? Wajar apa nggak wajar? Kata orang-orang sih jatuh. Jatuh. Iya, jatuh di dalam rumah. Jatuh di dalam Iya, rumah. katanya sih, kata tetehnya cerita sih, setiap yang ngeliat ya teteh cerita sama orang tangga. Teh ini sakit enggak? Katanya. Dia jatuh. Mau wudhu apa mau apa gitu, dia bilang itu. Tiba-tiba jatuh, udah nggak sadar. Oh, tapi ibadahnya rajin. Rajin ya? Oh. Rajin banget. Rajin. Yang saya pernah lihat kok dia mau, udah ya saya maghrib dulu gitu. Pernah saya lihat. Maghrib dia pada nongkrong, dia pernah ngomong kayak gitu. Rajin ibadahnya. Setelah AA-nya meninggal, kehidupan istrinya yang muda ini tuh seperti apa? Tahu nggak? Aku tahu terakhir itu bilangnya Tetap di situ? tetap apa di situ. Gimana? Dia tetap di situ. Dia tetap di situ nikmatin hasil-hasilnya itu si tetehnya. Terus katanya sih sekarang udah nikah lagi. Udah nikah lagi dia. Di situ tinggalnya? Iya, di situ. Dengan usia yang sama? Nggak tahu, kayak lama deh Kak. Dia untuk menikah lagi tuh jaraknya lama deh. Mungkin tahunan kali ya kondisinya. Baru nikah lagi. Saya juga baru dengar kabarnya terakhir kayak gitu. Dia udah nikah gitu. Si teteh udah nikah gitu. Ini yang pesugihan ke Tasik. Yap, Tetehnya di situ. Ciamis. Kayaknya kok bisa sebelah aja. Kotanya ya? Iya, betul. Iya kan? Iya, Jodoh tetanggaan, ya. tetanggaan. Ilmunya jodoh gitu ya? Iya, jodoh, tapi jangan begitunya dah. Amit-amit. Oke, dan ini terakhir. Setelah teteh keluar dari dari kontrakan ini, berarti kan istilahnya udah tenang nih. Iya. Kondisi anak teteh nih yang paling kecil ini, apakah sama, normal, atau ada perbedaan setelah kejadian semuanya? Alhamdulillah kondisi anak pas kita pindah itu normal. Dia main sama anak-anak layaknya seusia dia, normal. Dia main mobil-mobilan bareng gitu. Udah dijemput dia mau main gitu. Disuruh pulang ya pulang. Normal alhamdulillah. Jadi sampai saat ini tuh nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Oke, nah buat Sobat Buntu nih. Buat kalian, pernah nggak kalian ada yang tahu pesugihan seperti yang diceritakan oleh Kak Mayu? Kalau ada yang pernah tahu, silahkan isi komentar. Kak Mayu, Ya. terima kasih banget nih sudah Sama-sama. cerita pengalamannya. Bukan mistis aja nih, tragis nih. Iya, betul. Sampai ada yang meninggal Iya. sebelah-sebelahnya gitu kan. Sampai bibi ya. Sampai bibi ini kayaknya ini banget Iya, ya. benar. Pokoknya semoga kedepannya nggak ada apa-apa. Amin, amin. Tapi ini masih ngontrak apa gimana? Masih ngontrak. Tapi aman. Sekarang? Iya. Oh enggak. Sudah. Saya kan udah di Kerawang, ikut suami. Oh, Ya. sudah punya rumah. Yap. Alhamdulillah. Aman tapi. Aman. Oke, nah buat teteh sekeluarga semoga kedepannya selalu bahagia, rezekinya makin lancar. Amin. Dan salam nih buat anak-anaknya. Iya, Semoga pasti. sehat-sehat dan jadi kebanggaan orang tuanya. Amin, amin. Ya. Makasih Teh. Ya. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman bisnis yang diceritakan oleh Teh Mayu. Dan buat kalian nih, pokoknya jangan pernah bosan-bosan. Tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu.